Aku cuma santri. Itu kata mertua saat pertama kali lihat aku. Kalimat itu masih terngiang jelas di kepalaku, bahkan hingga hari ini. Bukan karena kerasnya suara yang mengucapkannya, tapi karena cara beliau memandangku saat itu. Seolah aku ini tidak lebih dari seseorang yang datang membawa harapan kosong. Hari itu, aku datang dengan pakaian terbaik yang kupunya. Kemeja putih sederhana, sarung yang kusetrika rapi, dan peci hitam yang selalu kupakai sejak di pesantren. Aku berdiri di depan rumah calon istriku dengan perasaan yang bercampur aduk, gugup, harap, dan sedikit takut. Ini adalah langkah besar dalam hidupku. Aku ingin menunjukkan keseriusan, bukan sekedar datang membawa niat. Pintu rumah itu terbuka perlahan. Seorang wanita paruh baya berdiri di sana. Tatapannya tajam, mengamati dari ujung kepala hingga ujung kakiku. Tidak ada senyum, tidak ada sambutan hangat, hanya diam yang terasa berat. "Kamu, yang katanya mau melamar anak saya?" tanyanya singkat. "Iya, Bu," jawabku pelan, berusaha tetap sopan. Belum sempat aku menjelaskan lebih jauh, beliau langsung mempersilakan masuk dengan isyarat tangan yang dingin. Aku melangkah masuk ke ruang tamu yang tertata rapi. Semua terlihat mapan, jauh dari kehidupanku yang sederhana. Aku duduk dengan punggung tegak, berusaha menjaga sikap sebaik mungkin, seperti yang diajarkan di pesantren. Beberapa menit kemudian, beliau duduk di hadapanku. Masih dengan tatapan yang sama, menilai, menimbang, seolah sedang menentukan apakah aku layak atau tidak. Lalu kalimat itu keluar. "Aku cuma santri." Itu kata mertua saat pertama kali lihat aku. Beliau mengatakannya dengan nada datar, tapi cukup untuk membuat dadaku terasa sesak. Aku tahu maksudnya. Itu bukan sekedar pernyataan, itu adalah penilaian. Aku menarik napas perlahan, menahan sesuatu yang ingin keluar, tapi tidak boleh. "Iya, Bu. Saya memang santri," jawabku. Beliau tersenyum tipis, tapi bukan senyum yang menenangkan. Lebih seperti senyum yang meremehkan. "Santri itu bagus, tapi hidup itu butuh makan. Kamu kerja apa?" Pertanyaan itu langsung menusuk. Bukan karena aku tidak punya jawaban, tapi karena cara beliau bertanya. Seolah aku ini tidak punya arah. "Saya sedang berusaha membangun usaha kecil, Bu," kataku hati-hati. "Usaha kecil," potongnya cepat. "Penghasilannya berapa?" Aku terdiam sejenak. Ruangan itu mendadak terasa sempit. Setiap detik seperti berjalan lebih lambat. Aku tahu, jawaban apapun yang keluar mungkin tidak akan cukup. "Belum tetap, Bu. Masih proses," jawabku jujur. Beliau menghela napas panjang, lalu bersandar di kursinya. "Jadi belum jelas ya?" katanya. Aku menunduk sedikit, bukan karena tidak punya harga diri, tapi karena aku sedang berusaha menjaga sikap. Di pesantren, aku diajarkan bahwa tidak semua hal harus dibalas dengan kata-kata. Namun dalam diam itu, ada sesuatu yang terasa jatuh. Harga diriku seperti diremas perlahan. Tak lama kemudian, ayah dari calon istriku ikut bergabung. Beliau lebih tenang, tapi tetap tidak banyak bicara. Hanya sesekali mengangguk, mendengarkan percakapan yang sebagian besar didominasi oleh istrinya. "Anak saya itu dari kecil tidak pernah kekurangan," lanjut beliau. "Kami sudah siapkan masa depannya dengan baik. Kami juga sudah punya beberapa calon, yang lebih jelas pekerjaannya." Kalimat itu seperti perbandingan yang tidak perlu disebutkan, tapi sengaja diucapkan agar aku mengerti posisiku. Aku mengangguk pelan. "Saya mengerti, Bu," kataku. "Lalu kamu mau kasih apa ke anak saya?" tanyanya lagi. Pertanyaan itu membuatku terdiam lebih lama. Bukan karena aku tidak punya jawaban, tapi karena aku tahu apa yang akan kukatakan mungkin tidak akan dianggap cukup. "Saya ingin memberikan kehidupan yang halal dan penuh tanggung jawab, Bu," jawabku akhirnya. Beliau tersenyum lagi. Kali ini lebih jelas.
Senyum yang seolah berkata bahwa jawabanku terlalu sederhana untuk dunia yang beliau bayangkan. Semua orang juga bisa bilang begitu, katanya. Suasana menjadi semakin canggung. Tidak ada lagi kata-kata yang benar-benar nyaman untuk diucapkan. Aku bisa merasakan kehadiran calon istriku di balik pintu. Diam, mungkin mendengar semuanya, tapi dia tidak keluar. Mungkin dia juga tidak tahu harus bersikap seperti apa. Aku duduk di sana dengan segala usaha untuk tetap tenang. Di dalam hati, ada rasa sakit yang mulai mengendap. Tapi aku menahannya. Aku tidak ingin terlihat lemah. Aku juga tidak ingin membalas dengan emosi. Pertemuan itu tidak berlangsung lama. Setelah beberapa pertanyaan yang terasa seperti ujian tanpa akhir, aku pamit untuk pulang. Baik Bu, terima kasih sudah menerima saya, kataku sambil berdiri. Beliau hanya mengangguk. Dipikirkan dulu saja, jawabnya singkat. Aku melangkah keluar rumah itu dengan langkah yang terasa lebih berat dari saat aku datang. Udara sore terasa berbeda. Langit masih sama, tapi rasanya tidak lagi secerah tadi. Di luar, aku berhenti sejenak, menarik napas panjang. Aku tidak marah. Aku tidak membenci. Tapi aku tidak bisa memungkiri. Aku terluka. Bukan karena disebut cuma santri, tapi karena cara kata itu digunakan untuk merendahkanku. Seolah menjadi santri berarti tidak punya masa depan. Seolah kesederhanaan adalah kekurangan. Aku berjalan pulang dengan pikiran yang penuh. Setiap langkah membawa ulang percakapan tadi. Setiap kata terasa kembali terngiang. Kerja apa? Penghasilan berapa? Belum jelas ya? Aku tersenyum kecil, tapi pahit. Dalam hati, aku berkata pelan, aku memang santri. Tapi aku bukan tanpa arah. Hari itu, aku belajar satu hal. Bahwa tidak semua orang akan melihat nilai dari apa yang kita perjuangkan. Dan tidak semua perjuangan harus dijelaskan. Kadang, cukup dibuktikan. Aku terus berjalan, meninggalkan rumah itu di belakangku. Membawa luka yang tidak terlihat, tapi cukup dalam untuk mengubah cara pandangku ke depan. Dan sejak hari itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan membalas dengan kata-kata. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa berbeda. Aku masih mengingat jelas bagaimana tatapan itu menilaiku. Bagaimana setiap pertanyaan seperti menguliti harga diriku perlahan. Tapi yang lebih berat ternyata bukan saat itu, melainkan setelahnya. Semuanya mulai terasa nyata ketika jarak mulai tercipta. Dia, perempuan yang selama ini selalu ada di sampingku, kini mulai berubah. Bukan berubah sepenuhnya, tapi ada sesuatu yang berbeda dari cara dia berbicara. Lebih hati-hati, lebih sering diam. Dan yang paling terasa, lebih sering ragu. Kami masih berkomunikasi, tapi tidak lagi seperti dulu. Mas, aku mau jujur, katanya suatu malam melalui telepon. Suaranya pelan, seperti menahan sesuatu. Iya, bilang saja, jawabku. Di rumah lagi sering bahas tentang kamu. Aku diam. Aku sudah bisa menebaknya. Mama masih belum yakin, lanjutnya. Bahkan, Mama sudah mulai mengenalkan aku dengan orang lain. Kalimat itu seperti menghantam dadaku tanpa aba-aba. Orang lain? Tanyaku, mencoba tetap tenang. Iya, anak temannya Mama. Kerjanya sudah tetap. Katanya, masa depannya jelas. Aku tersenyum kecil, meskipun dia tidak bisa melihatnya. Senyum yang lebih mirip penegasan bahwa aku mengerti. Meski terasa pahit. Terus, kamu gimana? Tanyaku pelan. Di seberang sana, dia terdiam cukup lama. Aku bingung, Mas. Satu kalimat itu sudah cukup menjelaskan semuanya. Bingung, artinya dia tidak lagi sekuat dulu. Bingung, artinya aku tidak lagi jadi satu-satunya pilihan yang dia yakini. Dan dari situ, aku mulai menyadari bahwa perjuangan ini tidak hanya tentang membuktikan diri, tapi juga tentang mempertahankan seseorang yang perlahan goyah. Hari-hari berikutnya, tekanan itu semakin terasa. Suatu sore,
aku memberanikan diri datang lagi ke rumahnya. Bukan untuk melamar, tapi untuk menunjukkan bahwa aku masih serius. Aku tidak ingin hilang begitu saja hanya karena penilaian. Seperti sebelumnya, aku disambut dengan suasana yang dingin. Kali ini, bukan hanya ibunya yang ada. Ada juga seorang pria lain duduk di ruang tamu. Pakaiannya rapi, kemeja mahal, jam tangan yang terlihat berkelas, cara duduknya percaya diri. Aku langsung mengerti. Dialah calon lain yang dimaksud. Ibunya menoleh ke arahku, lalu tersenyum tipis. "Oh, kamu lagi," katanya. Nada suaranya tidak berubah, tetap datar, tetap menyiratkan bahwa kehadiranku tidak benar-benar diharapkan. "Iya, Bu," jawabku. Aku duduk di kursi yang sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini rasanya berbeda. Seolah aku duduk bukan sebagai tamu, tapi sebagai perbandingan. "Kenalin," kata ibunya sambil menunjuk pria di sampingnya. "Ini Raffi." Sudah mapan. Raffi mengangguk sopan. Aku membalas dengan anggukan kecil. "Ini," lanjut ibunya sambil menoleh ke arahku. "Ya, kamu tahu sendirilah." Kalimat itu tidak selesai, tapi cukup untuk menjelaskan posisi. Tidak perlu disebutkan siapa aku. Cukup dengan tatapan dan nada bicara. Semuanya sudah jelas. Perbincangan pun dimulai. Tapi anehnya, aku tidak benar-benar diajak bicara. Lebih seperti dijadikan penonton. Ibunya mulai membandingkan, secara terang-terangan. "Raffi ini tiap bulan gajinya jelas," katanya. "Sudah ada tabungan, sudah punya rencana rumah. Orang tuanya juga jelas latar belakangnya." Aku hanya diam. Kalau yang satu lagi, dia melirik ke arahku sebentar. "Masih proses." Kata "masih proses" diucapkan dengan penekanan yang cukup untuk membuatnya terasa seperti kekurangan, bukan usaha. Aku menahan napas. Dalam hati, aku ingin bicara, ingin menjelaskan, ingin mengatakan bahwa setiap orang punya waktu dan jalannya masing-masing. Tapi aku memilih diam. Bukan karena tidak mampu, tapi karena aku tahu, dalam situasi itu, kata-kataku tidak akan mengubah apapun. Lalu kalimat itu datang. Kalimat yang sederhana, tapi terasa sangat menusuk. "Mau makan apa nanti?" Ruangan mendadak sunyi. Ibunya menatapku lurus. "Kalau kamu belum jelas penghasilannya, kamu mau kasih makan apa ke anak saya?" lanjutnya. Aku menelan ludah. Pertanyaan itu bukan lagi sekadar logika. Itu sudah menjadi serangan langsung pada kemampuanku sebagai laki-laki. Sebagai seseorang yang ingin bertanggung jawab. Aku ingin menjawab. Aku ingin mengatakan bahwa rezeki itu tidak selalu tentang angka yang sudah pasti, tapi tentang usaha dan keyakinan. Tapi lagi-lagi, aku diam. Karena aku tahu, dalam posisi itu, jawabanku hanya akan terdengar seperti pembelaan. Dan pembelaan, di mata orang yang sudah menilai, seringkali dianggap alasan. Aku menunduk sedikit. Di sudut mataku, aku melihat dia, perempuan yang selama ini kuperjuangkan. Dia berdiri di dekat pintu, tidak berkata apa-apa. Tatapannya padaku berbeda. Bukan tidak peduli, tapi penuh keraguan. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Karena dari semua tekanan yang ada, melihat dia mulai goyah adalah yang paling berat. Pertemuan itu berakhir tanpa kejelasan. Aku pamit seperti biasa. Tidak ada yang menahan. Tidak ada yang berharap aku tinggal. Saat aku berdiri di luar rumah itu, aku merasakan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Kalau kemarin aku hanya merasa diremehkan, hari ini aku merasa dibandingkan. Dan dibandingkan tanpa diberi ruang untuk berdiri sejajar. Aku berjalan perlahan. Dalam pikiranku, kalimat itu terus berulang. Mau makan apa nanti? Seolah-olah seluruh usahaku selama ini tidak ada artinya. Seolah aku ini tidak mampu memberi apapun. Aku berhenti sejenak di pinggir jalan, menatap langit yang mulai gelap. Di dalam hati, ada dua hal yang saling bertabrakan.
rasa ingin menyerah, dan rasa ingin membuktikan. Aku menarik napas panjang. Aku tahu, jalan ini tidak mudah. Aku tahu, aku tidak sedang bersaing dengan satu orang, tapi dengan persepsi, dengan standar, dengan ekspektasi yang tidak pernah aku buat. Dan yang paling berat, aku harus berjuang di saat orang yang seharusnya mendukungku mulai ragu. Aku tersenyum kecil, pahit, tapi penuh kesadaran. Kalau aku berhenti sekarang, semua penilaian itu akan jadi benar. Tapi kalau aku terus berjalan, mungkin suatu hari, aku tidak perlu menjawab pertanyaan itu lagi. Karena jawabannya sudah terlihat. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa sendirian dalam perjuangan ini. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Langkah kakiku pelan menyusuri jalan yang mulai sepi. Lampu-lampu rumah menyala satu persatu, tapi hatiku justru terasa redup. Kata-kata itu masih berputar di kepalaku, seperti rekaman yang tidak bisa dihentikan. Mau makan apa nanti? Aku tidak menjawabnya saat itu. Bukan karena aku tidak mampu, tapi karena aku memilih untuk tidak membalas. Aku sadar, tidak semua hal harus dilawan dengan kata. Ada kalanya diam adalah bentuk kekuatan yang tidak terlihat. Sesampainya di rumah, aku langsung duduk di lantai. Tidak ada yang menyambut, tidak ada yang bertanya, hanya ada aku dan pikiranku sendiri. Aku menatap kosong ke depan, lelah, tapi bukan lelah fisik. Lelah menahan, lelah memendam. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tetap kujaga. Aku tidak ingin hatiku dipenuhi kebencian. Aku bangkit perlahan, mengambil air wudhu. Dingin air itu menyentuh kulitku, seperti menenangkan sesuatu yang bergolak di dalam dada. Setiap basuhan terasa seperti menghapus sedikit demi sedikit beban yang kupikul. Malam semakin dalam. Aku berdiri dalam diam, menghadap arah kiblat. Takbir pertama terucap pelan. Allahu Akbar. Disitulah semuanya mulai tumpah. Bukan dalam bentuk tangisan keras, bukan dalam keluhan panjang, tapi dalam doa yang pelan, lirih dan jujur. Ya Allah, aku lelah. Aku tidak tahu harus bicara ke siapa lagi. Aku tidak ingin terlihat lemah di hadapan manusia. Tapi di hadapannya, aku tidak perlu berpura-pura kuat. Aku ceritakan semuanya. Tentang hinaan yang kuterima, tentang perbandingan yang membuatku terasa kecil, tentang dia yang mulai ragu. Ya Allah, kalau aku salah perbaiki aku, kalau aku kurang kuatkan aku. Tapi jangan biarkan aku membalas dengan keburukan. Air mataku jatuh perlahan. Bukan karena aku kalah, tapi karena aku sedang belajar menerima. Dalam sujud itu, aku menemukan sesuatu yang tidak kutemukan di tempat lain. Ketenangan. Aku mulai memahami satu hal, bahwa tidak semua penghinaan harus dibalas. Tidak semua luka harus ditunjukkan, dan tidak semua perjuangan harus dijelaskan. Ada hal-hal yang cukup disampaikan pada Allah. Sejak malam itu, aku mulai mengubah cara pandangku. Aku tidak lagi fokus pada apa yang mereka katakan. Aku mulai fokus pada apa yang harus aku lakukan. Setiap kali kata-kata itu kembali terngiang, aku tidak melawannya dengan emosi. Aku menggantinya dengan doa. Setiap kali rasa ingin membuktikan muncul, aku tidak menyalurkannya dengan amarah. Aku mengarahkannya pada usaha. Karena aku sadar, harga diri bukan dijaga dengan membalas ucapan, tapi dijaga dengan tindakan. Hari-hari berikutnya, aku mulai menjalani hidup dengan lebih tenang. Bukan berarti semuanya langsung membaik. Tidak. Aku masih menerima pandangan yang sama. Masih merasakan jarak yang sama dari dia. Masih mendengar kabar bahwa keluarganya belum menerima. Tapi ada satu yang berubah. Hatiku. Aku tidak lagi mudah goyah. Aku tidak lagi merasa harus menjelaskan diriku ke semua orang. Aku hanya perlu memastikan satu hal.
bahwa aku terus bergerak. Setiap pagi aku bangun dengan niat yang sama, bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan. Dan aku meneguhkan satu prinsip dalam diriku, hinaan dengan hinaan. Aku tidak akan membalas keraguan dengan kemarahan. Aku akan membalas semuanya dengan hasil. Karena hasil tidak butuh banyak kata. Hasil tidak perlu diperdebatkan. Hasil akan berbicara dengan sendirinya. Di sela-sela perjuangan itu, aku semakin dekat dengan Allah. Aku mulai menikmati kesendirian dalam doa, menemukan kekuatan dalam sujud, dan menyadari bahwa ketika manusia meragukan, Allah tidak pernah. Suatu malam, aku kembali berdoa. Tidak lagi dengan tangisan yang sama. Kali ini, dengan keyakinan yang lebih kuat. Ya Allah, aku tidak minta dimenangkan dari siapapun. Aku hanya minta Engkau cukupkan aku dengan apa yang Engkau beri. Dan jika suatu hari Engkau angkat derajatku, jangan biarkan aku menjadi orang yang sama seperti mereka yang pernah merendahkanku. Aku tersenyum kecil setelah doa itu. Ada rasa ringan yang tidak bisa dijelaskan. Seolah beban yang kupikul tidak lagi terasa berat. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena aku sudah menyerahkannya pada Yang Maha Kuasa. Aku belajar satu hal penting dalam fase ini. Sabar bukan berarti diam tanpa arah. Sabar adalah tetap berjalan meski hati sedang diuji. Dan diam bukan berarti lemah. Diam adalah cara menjaga diri agar tidak jatuh pada hal yang sama. Aku masih santri, masih sederhana, masih dalam proses. Tapi aku tidak lagi merasa kecil, karena aku tahu nilai seseorang bukan ditentukan dari apa yang orang lain katakan, tapi dari bagaimana dia bertahan, berusaha, dan tetap menjaga hatinya. Dan dalam diamku, aku sedang membangun sesuatu. Sesuatu yang suatu hari nanti tidak perlu dijelaskan lagi.